Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita adalah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, raja negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang, orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kisah tentang penginjilan Filipus kepada sida-sida dari Etiopia tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang menarik bagi saya adalah ketaatan Filipus pada perintah Tuhan yang diceritakan di awal ayat bacaan kita hari ini. Jika kita membaca ayat 1-25, di sana diceritakan bahwa jemaat di Yerusalem dianiaya, sehingga mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Salah seorang jemaat yang pergi dari Yerusalem itu bernama Filipus. Filipus pergi ke Samaria dan memberitakan Mesias kepada penduduk Samaria. Ternyata Tuhan memberikan keberhasilan kepada Filipus. Banyak penduduk Samaria yang bertobat. Banyak orang yang kerasukan roh jahat menjadi sembuh. Juga banyak orang lumpuh dan timpang disembuhkan. Bahkan dari pelayanan Filipuslah Simon, seorang penyihir terkenal di kota itu, bertobat. Kesuksesan pelayanan Filipus sangat menggemparkan seluruh kota. Sampai-sampai di ayat 8 dituliskan bahwa sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Namun, di ayat 26, malaikat Tuhan memerintahkan Filipus untuk pergi ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, menuju ke jalan yang sunyi. Dalam beberapa Alkitab terjemahan lain, di jalan yang sunyi ini ditulis sebagai The Desert Road, atau jalan padang gurun. Dari suatu kenyamanan dan kesuksesan pelayanan di kota besar, Filipus diperintahkan pergi
ke suatu tempat yang bertolak belakang dengan tempat dia melayani sebelumnya. Ke suatu tempat yang pasti tidak banyak orangnya. Karena padang gurun bukanlah tempat yang menyenangkan untuk tinggal. Bahkan di zaman itu, padang gurun sering diasosiasikan sebagai tempat tinggal para perampok, tempat yang berbahaya. Kalau kita ada di posisi Filipus, mungkin sulit bagi kita segera taat pada perintah untuk meninggalkan kenyamanan. Namun tidak demikian dengan Filipus. Di ayat 27 ditulis, "Lalu berangkatlah Filipus." Bagi Filipus, taat pada perintah Tuhan ini jauh lebih mudah ketimbang situasi yang pernah dia hadapi saat dia meninggalkan Yerusalem karena dikejar-kejar penganiayaan terhadap jemaat. Di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan memakai pengalaman yang tidak enak, dikejar-kejar penganiayaan, untuk mempersiapkan Filipus memiliki hati yang selalu taat pada perintah Tuhan. Bersyukurnya, Filipus juga tidak lupa diri saat menikmati banyak kesuksesan dalam pelayanannya. Dia tetap punya kerendahan hati untuk peka dan taat pada perintah Tuhan. Ketaatan dan kepekaan ini pun kita percaya merupakan manifestasi dari kuasa Tuhan memelihara iman Filipus. Selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan mempersiapkan hati sida-sida dari Etiopia untuk bertobat. Di ayat 27 dan 28 dituliskan bahwa seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Ratu Negeri Etiopia, sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Dia ke Yerusalem untuk beribadah. Dan dalam perjalanannya pulang, dia sedang membaca kitab Yesaya. Seorang sida-sida adalah seorang yang dikebiri untuk dapat melayani ratu. Artinya, bagi budaya Yahudi, sida-sida ini pastilah seorang yang dipandang tidak layak untuk dapat beribadah di bait Allah. Sama seperti laki Yahudi pada umumnya. Sudah bukan orang Yahudi, bukan laki-laki sempurna pula. Namun kita membaca bahwa sida-sida ini rela menempuh perjalanan jauh dari Etiopia sampai ke Yerusalem untuk beribadah. Yang juga menarik adalah semangat dalam diri sida-sida ini untuk mempelajari firman Tuhan. Di zaman itu, tidak sembarang orang dapat memiliki gulungan kitab suci. Jangan dibayangkan seperti zaman kita sekarang, di mana Alkitab dapat diakses dengan sangat mudah oleh setiap orang. Zaman dulu, kitab suci masih berupa gulungan yang tidak praktis untuk dibawa-bawa. Dan tentu tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Bukan hanya memiliki, namun sida-sida itu membaca dengan suara nyaring, walaupun dia belum mengerti makna dari tulisan yang ia baca. Kita meyakini kehausan hati untuk mengerti firman ini juga disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi ladang yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Di saat itulah Filipus mengambil peran dengan menghampiri kereta sida-sida dan mulai menginjil, bahkan membaptis sida-sida itu. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan berkarya melalui penganiayaan jemaat di Yerusalem yang memaksa Filipus membuka ladang pelayanan baru di Samaria. Kuasa Tuhan juga nyata melalui kerelaan hati Filipus pergi ke tempat pelayanan baru yang jauh dari bayangan kenyamanan. Terakhir, kita juga melihat kuasa Tuhan nyata mempersiapkan hati sida-sida yang haus menempuh jarak jauh untuk beribadah ke Yerusalem. Dikucilkan karena pastilah dia dianggap sebagai jemaat kelas 2. Namun, sida-sida itu tetap haus mempelajari firman Tuhan. Bagaimana dengan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita melihat kuasa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup kita?
Setelah kita menyadari kehadiran kuasa Tuhan dalam hidup kita, maukah kita taat terhadap setiap perintahnya? Walaupun secara manusia kita melihat tantangan besar jika kita taat pada perintah Tuhan tersebut. Melalui renungan hari ini, kita belajar dari kehidupan Filipus dan sida-sida Etiopia, bahwa kuasa Allah selalu hadir dalam hidup umat pilihannya. Memakai setiap peristiwa yang mungkin tidak nyaman, namun berujung pada terwujudnya karya Allah yang mulia. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.